Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul faqiri dan kematilan adabi wong fakir. Fi faqrihi dalam tingkah fakiri fakir. Bila merosir anna lil faqiri satu minggu kedua wong fakir ada kan ono berapa ada. Fi batinihi dalam batini fakir wa zahirihi dan zahiri fakir. Wa mukhalatatihi lan campur bersama orang lain. Campurane fakir wa af'alihi lan pira-pira penggaweane fakir. Yang bagi adab yang bagi kang sayukyo apa ayura iya yen to ngreksa sapa fakir ha ing adab. Karena orang pada dasarnya itu adab merupakan kuncinya. Pertama penyesuaian antara batin zahir penting. Apa adabu batini ana pengle adab batini fakir. Secara perasaan, Pak Allah ya guna mengkoyento orang iku fi dalam fakir. Pak Allah ya guna mengkoyento orang iku fi dalam fakir orang karohiyatun sengit lima maring perkara ibtalahu kang nyoba ing fakir Allahu subhanahu ta'ala bihi kelawan ma bayani minal fakri tingkah fakir. Jangan merasa benci dengan kondisi kefakirannya karena sebagai cobaan dari Allah Ta'ala. Ini ngarep pakai insun dan anahu saat temene fakir iku layakunu ora sapa fakir. Ora ana karihan wong kang sengit fi'lallahi ing penggawean Allah Ta'ala. Karena keyakinan bahwa setiap apa yang ada pada diri kita, yang kita rasakan, yang kita pada saat dirasakan itu ya putusan Allah macam itu. Walaupun nanti misalkan orang berusaha kemudian menjadi cukup, itu bukan masalah itu. Artinya itu merupakan hanya proses hidup. Tapi kondisi apa yang adanya itu adalah kondisi di mana Allah saat itu meletakkan pada kondisi tertentu. Karihan fi Allah Ta'ala min haitsu annahu saking sekiranya stuhri fakir. Dari sisi bahwa kefakiran itu iku fi'luhu tindakannya Allah, penggawaannya Allah. Ingkana senajan ana sapa fakir orangnya. Oleh kukarihan sengit lil fakri maring kefakiran. Artinya ojo nyengiti ya. Tindakannya Allah, walaupun fakir itu dia tidak suka.
Cara kau tingkah fakir ora seneng, tapi ojo nyengiti penggaweane Allah Ta'ala. Jadi bedanya ya Rasulullah. Jadi antara ini lah perasaan. Wa amma adabu dzahiri secara batin rak non di perasaan sih. Ora seneng penggaweane Allah Ta'ala. Wa amma adabu dzahiri pantai adab dzahiri fakir. Secara zahir iku pak ayud jiro mongko yen to ngetokake sapa fakir memperlihatkan sapa fakir at-ta'affufa ing merti-merti utawa ing ngreksa merti-merti ngreksa haram, berusaha menjaga dari keharaman. Hanya haram-haram dan jangan, tapi ta'affuf itu termasuk ngetokno kaya rasa cukup ta'affuf. Wa tajamulan bagus sakit tingkah. Sing apik piye? Ora ngetokno. Wa ayyudhira wala yudhiru la orang mertelake sapa fakir asyaqwa ing wadul ngomong marang wong kondisine syaqwa wal faqra lan kepikiran ngetokno kepikirane bal yasturu balik nutupana sapa fakir nutupi fakrohu ing kefakirane fakir. Jangan perlihatkan kefakirannya. Tapi hadis imam itu dalam hadis innallaha ta'ala innallaha ta'ala iku yuhibbu demen Allah al-faqir ing wong fakir al-muta'affifa kang ngreksa saking haram. Tolongan ngerso saking jaluk tidak mau meminta-minta abal iyali kang jadi bapake pira-pira batih atau pira keluarga. Artinya sebagai orang yang banyak keluarga. Maka Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhum padha nyangka ing para muhajirin ashabus suffah, orang-orang yang menempati di serambi Masjid Madinah. Sapa sing nyono al-jahilu wong kang bodho, wong kang ora ngerti. Disangka agniaa ing pira-pira wong sugih. Mi'an minat ta'ahubi krana reksa saking jaluk. Jadi orang-orang ahli sumpah, orang-orang yang tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak ada pekerjaan ya. Tapi mereka tidak mau minta-minta, sehingga orang menganggap pokoknya mau suki-suki, santai-santai. Padahal mereka sehari ini makan berbentuk semua ahli sumpah. Tapi Allah memujinya yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Disangka mereka itu orang-orang kaya. Terutama jahil itu orang-orang dari orang-orang selain orang muslimin, karena orang muslimin tahu. Wa amma fi amaliha lakon dalam pira-pira penggawean itu amali fakir. Di dalam tindakan amalnya bagaimana seorang fakir harus bersikap adabu mengkoti adabi fakir dalam amalnya
iku alla yatawaddu'a yen ora tawaddu ora andhap asor li ghaniyin krana wong sugih li ajri ghinahu krana alahe sugih ghani. Jadi hormat munduk-munduk cara wong karo wong sugih tapi karena kekayaannya. Bukan karena amalnya, bukan karena tuanya, bukan karena ilmunya. Kalau selain karena kekayaan boleh kita hormat pada orang kaya, tapi karena dia mau sebagai orang tua, artinya orang yang lebih tua, dihormati karena umurnya, usianya, atau karena ilmunya. Bukan karena hartanya, yang dilarang karena hartanya, karena kekayaannya. Allah terus Pak Aliun Ali karamallahu wajhah. Ma asana mau te gawa uti apa suwi-suwi asana bagus saja apa. Ini betapa baiknya. Magawa utawa gumun utai apa suwi-suwi iku ahsana bagus saja poma tawadhu al-ghaniyi ing tawadhu wong sugih lil fakiri maring wong fakir. Betapa indahnya, betapa baiknya kalau orang kaya mau tawadhu dengan orang fakir. Rohbatan karena demen, karena senang berharap fi thawabillahi dalam ganjarannya Allah Ta'ala. Wa ahsanu utai kang bagus minhu saking mengkono tawadhu'ul ghani iku taihul fakiri gumedene atau takaburi wong fakir. Artinya takabur dalam arti tidak tawadhu, balikannya tawadhu. Taihul fakiri takaburi wong fakir alal ghaniyi semua sugih sikotan karena kumandel percaya berserah diri billahi kan Allah Ta'ala, billahi kan Allah azza wa jalla, Allah Mulur Allah wa jalaman aku sama Allah. Nuwes apa kuwi nek wong fakir ora gelem munduk-munduk maring wong sugih sikotan bina. Bali mongko iki derajat iku rubatun derajat. Wa qalu tailo kang luweh sidik minha saking rubah saking derajat minimal ala yukhalito iku yen to ora nyampuri ala yukhalito iku yen to ora nyampuri sapa al fakir ora kumpul-kumpul agniya ing pro wong sugih walaya robalan utawa walaya robalan atau apa walaya robalan ora sengit ora demen untuk fakir fi mujalasati dalam lelungguhan ing agniya. Seneng kumpul-kumpul wong sugih, fakir kumpul-kumpul wong sugih. Tidak baik. Li anna dzalika karena tak temene mengkono mukhalatoh kecampuran mukhalatotul agniya campuran wong sugih atau mujalasatuhum ngancane lungguh wong sugih iku mimaba diitomai setengah saking perkara nggon kawitane tomak awal munculnya tamak. Dalam ulama-ulama atau ulama akhlak, tamak itu merupakan biji yang nantinya akan menumbuhkan cabang-cabang madmumat, cabang-cabang sifat-sifat yang tercela.
berangkatnya dari tamak. Tidak tamak dalam arti kepinginan barangnya, tapi yang lebih tidak baik tamak karena menggantungkan sesuatunya pada makhluk. Tamak kan kepingin apa yang pada orang lain. Jadi intinya menggantungkan pada makhluk, baik makhluk itu menusoni atau makhluk itu barang. Hanya menggantungkan sesuatu pada makhluk itu elek itu makhluk, buruknya tamak. Wayang bagilan sayubyo palayas kutayen to ora meneng sapa fakir. Ora meneng ang zikir hati saking nutur hak, nutur perkara kang bener. Jangan diam tanpa menyebutkan kebenaran, mudahanatan karena mertambuh itu ora peduli. Lil agniya maring para wong sugih wa tama'an lan karena tamak fil ata'i dan peparing. Artinya ana wong sugih tumindak ada perbuatan atau tindakan yang tidak benar, bagi si fakir tidak boleh membiarkan. Dan mungkin takut tomak di dalam pemberiannya itu juga tidak boleh. Wa amma ada buana pun ada fakir fi af'ali dalam beberapa penggaweane fakir. Fa Allah yaqturu mongko ada istilah apa ya? Nah, kebaikan itu tidak bisa ditinggalkan karena adanya keburukan, istilahnya. Jadi walaupun ada buruk, ya kebaikan harus tetap jalan. Dalam bahasa kaidah pikiran, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu atau la yudraku juluhu. Kalaupun tidak bisa diperoleh secara seluruhan, untuk menggapai sesuatu tidak mungkin tercapai secara keseluruhan, maka fala yudraku juluhu atau la yudraku juluhu. Jangan ditinggalkan semuanya, atau jangan ditinggalkan intinya. Juluhu hal yang paling inti, yang pokok. Wa ma adabu bi af'alihi dalam penggaweane fakir itu fa'alla yaqturo mongko yen to ora ngirit terlalu terlalu hemat ngirit bisa babil fakri sebab fakir ngirit an ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Hanya menawaran ojo nyegah sapa si fakir, ojo nyegah badla qalilin ing nyerahake barang sithik. Ma ya rupane barang ya dulu kang luwih apa ma sisa anu saking fakir. Fa inna dzalika mung sak temene mengkono badlu qalil iku juhdul mukilli nemen-nemenane wong fakir, nemen-nemenane wong kang sithik bandane. Artinya walaupun kondisi fakir kadang-kadang kan
dia tetap ono turahan, artinya mungkin sedino memangannya relatif. Ketika dia bisa memberikan seperti yang kemarin saya singgung itu, jauh yang berkata Qadir Jalani al-faqir sabiru afdalu minal wali syakir wal faqir sabiru syakiru afdalu minhuma. Duhdul mukili ku nemen-nemenane wong kang ora duwe wong kang sithik bandane to wong fakir. Lah fadlu te utamane badrul qalil. Wa fadlu te utamane badrul qalil menyerahkan sesuatu yang sedikit iku akhtaru luwih akeh keutamanya lebih banyak min amwalin katsiratin min amwalin yang berapa bondo katsiratin kang akeh tubdalu kang den serahake utawa den wehake apa amwal katsirah andhri rinan saking sifat semugih, sifat ora butuh. Artinya ada orang cukup, dia memberikan banyak sedekah, tapi karena dia sedekahkan itu tidak begitu dibutuhkan bagi dia, maka nilainya lebih baik orang yang tidak mampu, orang fakir yang mampu menyisakan sebagian dari yang dia punya untuk diberikan pada orang lain. Hanya dulu sahabat Umar sama sahabat Abu Bakar itu selalu kalah. Sahabat Umar selalu merasa kalah. Jadi dalam saya sebutkan kemarin dalam ketika perang Tabuk itu, perang di masa krisis ekonomi, yang punya Sahabat Utsman orang yang kaya, disebutkan berapa nilainya bermiliar-miliar. Kemudian sahabat Umar, kalau saya misalkan duit 10 juta, disedekahkan 5 juta atau 6 juta. Ya, banyak itu. Tapi sahabat Abu Bakar, beliau punya juga uang 2 juta. Tapi semuanya sedekahkan. Kabeh kayak no kabeh karo kanjeng Nabi. Nah, cukup nilainya 2 juta kan lebih kecil dibanding yang 5 juta, 6 juta sahabat Umar. Tapi 2 juta itu kan seluruh dari harta miliknya sahabat Abu Bakar. Senajan 2 juta lebih sedikit, tapi itu kabeh diwehno kabeh sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar merasa kalah, menangis. Nangis orang biyen nangis. Kalah amale nangis. Artinya merasa sedih. Itu luar biasa. Ada juga pernah suatu ketika sahabat Umar itu waktu menjadi belum menjadi khalifah, belum. Sebenarnya kan cara bahasanya Pak Jokowi berusuhan, boleh wong-wong yang nggak mampu. Ketika dia melihat ada orang kurang mampu itu, dia datangi. Ketika dia datangi, ternyata orang itu baru diberi orang. Wah, baru saja diberi orang. Apa sih ini? Padahal sahabat Umar itu ingin menjadi orang yang memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Ternyata orang yang tidak mampu itu sudah ada yang memperhatikan. Apa ya? Tak indemane, tak indie. Apa itu? Ternyata sahabat Abu Bakar lebih dulu. Bakar kalah mengangkat tangan. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Jadi orang-orang yang disebutkan sahabat Bakar itu
wakor, ketetapan hati yang kuat, yang tidak punya reservoir. Mulai sejak zaman bersama Nabi terus, sebelum menjadi Nabi sampai menjadi Nabi terus. Dan dengan Nabi itu tidak ada sesuatu yang tercelah. Walaupun sebetulnya sahabat Abu Bakar itu ahlinya ya kaya, tapi karena juga untuk mendukung perjuangan Nabi maka itu. Wa Allah yaktur bisa berwakil ibadi, jadi dumeh fakir jangan terus ngirit ngetok orang duwe. Itu sikap ini kadang-kadang hilangan. Umumnya kita itu kalau tidak punya itu ya ngomong-ngomong ketidakmampuan kita. Tapi kalau yang duwe menang, yang duwe malah menang. Ada bul fakir taiki pertelangi perpadapi fakir fi qabulil atoi dalam nompo pawapaweweh pemberian. Idza ja'ahu nalikane teko ing fakir apa atok ing fakir bi ghairi soalin dan tanpa njaluk. Fakir diwehi wong ki piye ditampa ora. Bener, yang tuntunan agama yang mikir ini. Ada orang tuntunan agama juga ibarat nopo, tidak berpikir. Jadi orang itu organis apa adab. Bahkan sebagian apa jauh mengatakan al adab muqaddamun minal amri. Adab lebih diutamakan, dimenangkan dibanding perintah. Adab itu walaupun seakan-akan menyempurnakan, tapi sebetulnya inti. Kita tidak boleh fikih tok syariat, tauhid, tapi itu dibarengi adab. Yang bagi sayukyo. Sahabat Abu Bakar pernah diperintah Nabi untuk mengimami sholat. Beliau tidak mau karena masuk saya sebagai imam Nabi, walaupun Nabi sakit, ada imam Nabi makmumnya. Beliau tidak mau, walaupun itu perintah Nabi, perintah wajib, tapi beliau mengutamakan adabnya, tidak mau. Tidak mungkin saya masa jadi imam Nabi yang makmum. Jadi mengalahkan perintahnya, padahal perintah Nabi wajib, tapi dimenangkan adabnya. Nabi ada berkomentar. Tapi Nabi kalau kemudian berkomentar menyalahkan, berarti sahabat tetap mengikuti perintah dawai Nabi. Tapi karena Nabi juga kemudian diam, berarti menunjukkan bahwa adabnya itu dibenarkan. Jadi pernyataan apa istilahnya? Diamnya Nabi itu kan dia menunjukkan kemuliaan sesuatu. Nah, termasuk mazhab satu ini tidak kurang baik, tapi di mazhab kalau nggak salah mazhab Maliki, wanita berziarah kubur itu tidak apa-apa, karena pernah Nabi waktu jalan-jalan itu lewat pinggir kuburan, ada seorang wanita menangis di pusara atau makam. Oleh Nabi disampaikan, nunggu rasa nangis. Artinya wanita yang menangisi kubur yang di depannya itu, kok nangis barang nopo? Just
diridakno, orang sudah meninggal sudah. Nah, kebetulan orang wanita itu tidak mengenal Nabi. Ngomongnya elek. Sampai tak ngerti perasaan susahku. Aku susahku kayak apa? Dia anaknya meninggal itu anaknya. Meninggal kemudian didatangi nangis. Orang ngerti susahku. Akhirnya ketika itu Nabi kemudian pergi. Ya sudah. Nah, Nabi itu tidak menyalahkan orang itu. Tidak menyalahkan wanita di kuburannya enggak, tapi menyalahkan nangisnya itu. Rasa tangis sih mati kebar ya wis. Sampai enggak ngerti susahku. Padahal itu kan Nabi itu. Akhirnya ketika Nabi pulang, ada seorang yang tak melihat kondisi itu, kemudian dia ngomong sama wanita itu, Bu, kamu tahu enggak siapa tadi yang ngaruh-ngaruhi kamu? Enggak tahu, itu Nabi Muhammad. Oh betul, makanya dia menyesal mengejar Nabi ke rumah Nabi. Ternyata dia ngomong, Nabi saya mohon maaf kalau tadi tidak tahu kalau itu adalah jenengan, hanya Nabi. Oleh Nabi dijawab, hanya menjawab as-sabru inda saudamatil ula. Kesabaran itu adalah yang paling baik ketika awal pertama kali musibah datang. Ketika musibah datang, kok kita bersabar, itu kesabaran yang luar biasa. Itu hanya jawab Nabi itu. Artinya apa? Berarti Nabi tidak menyalahkan orang ziarah kubur. Wanita yang ada tidak dilarang ziarah kubur, mendatangi kuburan. Kalau Nabi dibiarkan oleh Nabi, berarti pembolehan. Nabi boleh. Nabi tidak mengatakan, mau itu orang kuburan balik. Tidak bilang begitu. Itu menunjukkan boleh juga wanita ziarah kubur. Yang bagi saya yo apa ayu lah itu yentong lirik atau ngawasi soal fakir wong fakir. Fima ing dalem perkara jaa kang teka hu ing fakir. Apa salah satu umurin telu pira-pira perkara. Dalam hal pemberian orang tanpa meminta, itu bagi seorang fakir yang diberi perlu memperhatikan 3 hal. Apa yang datang padanya, yang diberikan padanya. Nafsul mali rupane kahanane bondo. Barang yang diberikan itu barang apa? Kondisinya seperti apa? Wa gharajul mu'tilan sejane wong kang aweh. Tujuane wong sing aweh. Wa gharaduhu lan tujuane fakir bil ahdi dalam ngalap nompo. Tujuanmu nompo apa? Jadi itu di aweh dhewe salah. Kayak tidak peduli. Ngeleh tolak. Ngeleh tolak. Amma nafsul mali ala pontai kahanane bondo. Materinya yang diberikan payang bagi mongko sayup-yup. Apa yakuna yen to ana apa nafsul mal niku halalan halal. Kholian tur kang sepi, halal tur sunyi anis syubhati saking syubhat. Yang penting syubhat ini yaitu kalau sepanjang pengetahuan kita, sepanjang kita mengetahui ya jangan terlalu apa istilahnya, terlalu berlebihan. Contohnya sebenarnya ada pengalaman. Jadi ada seorang kiai jajan di warung karo preman. Ayo go warung gelem wae warung. Tapi preman itu karena dia juga punya pekerjaan.
dia di samping memang yonsok preman, tapi juga punya pekerjaan tertentu yang halal. Kalau misalkan dia kuli karena kebetulan di dekat pasar, dia kuli angkat junjung, itu kan pekerjaan halal, angkat junjung kayak gini, wong. Tapi di balik itu dia ada preman juga itu. Nah, itu saya marung ya gelem marung mau. Jadi kita keyakinan saya seperti itu jajak ke aku itu dapat duit angkat junjung mau. Jangan udah jangan duit naik malak nih dalam. Yo rasa terlalu jauh-jauh. Ya sebatas kecuali jelas-jelas bar pasang nih. Pak Yai pasang nih 1.000 menang. Wah, baru gitu pernah. Itu berarti duit naik pasang itu. Paling karena mengkolam iku fihi dalam nafsul mal kahanipun ana apa subhatun subhat Valiastaris mongko becik ngreksa sapa fakir ngreksa min ahli saking ngalap mal ngalap bondo. Nah kira-kira ana subhate ya rasa gelem diwai. Wa amma gharadul mu'ti ana kontai sejane wong kang aweh tujuannya kok si pemberiku palayah lu kok ora sepi palayah lu kok ora sepi apa gharad imma ayakuna ana kalane yen to ana apa gharaduhu sejane mukti imma ayakuna ana kalane yen to ana apa gharaduhu sejane mukti ana iku tatyiba qalbihi nyenengake to bagusake atine fakir. Ana wong nek tujuane nyenengke wong fakir. Wa talabi mahabbati lan murih cintane to senenge fakir. Ben wong fakir iku seneng nek dia memberi. Bahwa dewi utai mengkono gharat pemberian itu. Pemberian yang dengan kesengajaan semacam itu al hadiah itu aran hadiah. Awis tawab itu upah kena pahala sawab istilah sawab. Nah bahwa kono hadiah atau sawab itu as-shadaqah itu sedekah. Dalam bahasa agama juga sedekah disebut dengan sedekah. Oh niki ande atau pengarep iki berarti. Imma ayakuna gharadu tatyiba qalbihi wa talaba mahabbatihi wa sawabi jadi wa al hadiah itu merupakan jumlah mutaridho, jumlah selingan di tengah. Itu sendiri jadi wa hadiah yang semacam itu adalah hadiah. Tadi belum memberi karena menyenangkan hatine. Jadi seneng itu hadiah. Awis sawabi utawa golek ganjaran. Mulai dalam corekan ini. Awis sawabi to ayat sawabi golek ganjaran. Wa te sawab pemberian karena mencari pahala iku as-shadaqatu sedekah, aran sedekah, wa zakatu lan zakat. Awis dzikru utawa awil dzikri ayat tolab dzikri awil dzikri itu sebutan bagus waria ilang riya wasum'at ilang sum'ah amreh den rungu wong ben wong do ngerti. Nah dzikri iki ben sebutan bagus artinya ben dingerteni nek dheweke wong orang dermawan dikri. Amal awal muntah kang kawitan. Amal awal muntah kawitan bahwa di awal kal hadiah itu hadiah. Orang memberi karena nyeneng hati wong sing diwehi lan krana murih senenge wong sing diwehi. Bahwa di awal kal hadiah itu aran hadiah. Fala ba'sa. Sekedar memberi ben seneng.
Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku wujud arti tidak mengapa. Fala bahaya mongko ora ana bahasa wujud biko bulia kelawan nampa hadiah. Paina qabula karo sak temene nampa hadiah iku sunatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yang bagi tapi sayukyo, tapi sebaiknya Allah yakuna. Lakin yang bagi tapi sayukyo atau sebaiknya supaya sayukyo apa Allah yakuna yang ora ana iku pihae dalam hadiah. Ora ana peminatun pengundat-undat. Minatun pengundat-undat. Fal aula mengutawi nah ini undat-undat ya kadang-kadang orang itu tuh kuatake ya ngono kuwi. Orang yang kadang-kadang mudah untuk mengungkit-ungkit pemberian. Jadi nanti wae oh iki wong senengane undat-undat. Ya kadang-kadang Allah yakuna biya peminatun pengundat-undat fal aula mengikuti kang utama. Kalau dimungkinkan adanya mengungkit-ungkit pemberian fal aula mengikuti kang utama tarkuha tinggal hadiah rasa gelem diwehi kita wong seneng undat-undat. Pain alimah mengkolamun ngerti sapa si fakir ngerti anak ba'duha sak temene setengah hadiah iku mimma setengah saking perkara. Anak ba'duha sak temene setengah hadiah iku mimma setengah saking perkara tak dumukan agung to gede fihi dalam mapal minat pengundat-undat. Ada potensi lebih besar untuk diungkit-ungkit pemberiannya. Sebagiannya walaupun sebagiannya. Maka al-yarud ga mengembalik no sapa wong al-ba'du ing setengah wal dunal ba'di orang setengah kawanah. Diwehi apa sesuatu atau dua macam. Yang satu macam itu apa? Potensi untuk diungkit-ungkit. Yang potensi itu balik noras. Yang ini tidak usah, ini saja. Yang dimungkinkan, yang tidak potensi diungkit-ungkit. Acara wong nyawong tuwa gara-gara dadi daging. Diwehi ketunda-tunda. Asanu kami mindu ayakuna yen to ana apa paweweh pemberian iku lisawabi krana murih ganjaran. Asawab al mujarradi kang den atau kang melulu kang den mujarrad yang disunyikan semata-mata pahala. Kang den melulu ate melulu semata-mata. Wa dzalika temkono li sawab. Pemberian yang semata-mata hanya untuk mencari pahala. Iku sedekahun aran sedekah au zakatun to zakat. Palehi mongko iku tetep ing atase wong fakir. Palehi mongko tetep ing atase wong fakir ayang dulu te yen to ningali sapa fakir. Ningali fi sifat sirafi dalam beberapa sifate awak dhewe fakir. Kalau pemberian itu merupakan sedekah atau zakat, kita koreksi ke dalam si fakir. Hal huwa atau si fakir iku mustahikun wong kang ngehaki li zakati maring zakat. Nak sing diwehna itu zakat. Makanya orang fakir dia harus orasi aku pantas tidak, berhak tidak. Saya pernah tanya, ya. Amin. Dia itu mau zakat. Nah, kemudian ada saudaranya. Zakat yang paling baik kan yang kepada mengutamakan pada family. Tapi ternyata familinya itu kalau lagi ASN, oke.
Ya, artinya dia tuh tanyanya apa termasuk kena ora sedekah, tapi dia bilangnya sedekah. Sedekah pada familinya tapi yang ASN. Itu bagi-bagi ASN-nya. Kalau dia memungkinkan dia cukup, kalau sifatnya sedekah dalam arti sedekah wajib, ya itu koreksi. Jadi misalkan itu sebagai zakat, itu dia termasuk uang cukup orang cukup ya, jangan mau, istinya begitu. Tapi kalau dianggap tidak cukup, termasuk masih kategori fakir atau miskin ya tidak apa-apa. Makanya ini bahkan hal huwa mustahikun ana tau te fakir iku mustahikun mengkang hak di zakati mari zakat. Jadi wong sing mustahikun zakat kan kriteria 8 asma. Fakir, miskin dan seterusnya. Kalau tidak kriteria itu ya ojo gerompok karena itu pemberiannya sebagai sedekah atau zakat. Nah, fa ini sabah lamun dadi serupa. Serupa ada subhat, tidak jelas. Serupa apa mungkin istihqaq, kepemilikan atau kepemilikan mati kepemilikan itu menerimanya itu ada subhat, ada keserupaan antara berhak atau tidak berhak. Pada sabah mengkono serupa apa mengkono istihqaq untuk memiliki itu ada masih subhat alaihi yang fakir, yang fakir, yang bahwa mengkono istibah atau bahwa mengkono tingkah istabah, tingkah serupa itu mahal subhatin panggonane subhat. Karena subhat ya luwih apik dihindari. Wa ingkana tengkelamun ana apa mengkono peparing ana iku sedekatan. Kalau yang diberikan itu merupakan sedekah. Wa kana hale ana iku wa kana ana apa sapa wong untuk mukti wong sing aweh. Iku yuktihi aweh sapa wong ing fakir. Oleh aweh lidinihi krana ini lidinihi krana agamane fakir. Dianggap wong apik diwehi falyanzur mongko ningalana sapa fakir. Falyanzur mongko ningalana sapa fakir ningali ila batine maring batine fakir. Jadi nek ana wong aweh si fakir. Oleh aweh krana jalaran wong fakir itu mungkin wong sing agamane apik, sregep ibadahe terus diwehi. Nah, bagi yang fakir yang menerima dia harus koreksi terhadap dirinya. Koreksi ini ila batini ningali ila batini maring batini fakir. Tafsile fa ing kana mung fakir iku muqarifan wong kang nglakoni. Fa ing kana mung fakir iku muqarifan wong kang nglakoni maksiat maring maksiat fisik di dalam tingkah samar. Ternyata dia dibalik kesolehan dohirnya itu. Dia secara tidak diketahui orang juga berbuat maksiat ya. Lawa alimah lamun ngerti ing maksiat sapa almuti wong kang aweh. Lawa alimah lamun ngerti ing maksiat sapa almuti wong kang aweh lana faro mau yatim mlayu apa tok watake mukti. Nek ngerti asline nek ngerti tindakannya dia yang buruk itu mungkin pemberinya tidak akan mau memberi, andekan maksudnya. Wala mata korobalan yakti ora takorup, orang nyepak apa mukti orang yang memberi. Wala mata korobalan yakti orang nyepak apa mukti ilallahi mani Allah Taala bitasodubi kelan sodakoh alaihi yang al fakir. Nek ngerti orang si fakir sing dohiri kita alim terus terkep ibadah ternyata
dia juga berbuat maksiat, maka ketika yang memberi itu tak andaikan tahu, maka dia akan tidak mau sedekah dengan dia, atau mungkin balik kanan karena bahada mengkoti. Kalau begitu bagaimana bagi yang diberi? Bahada mengkoti fakir itu haram apa ahduhu ngalap paweweh pemberian atau ahluhu ngalap bondo atau ngalap atau pemberian. Kamalau aktohu koyo oleh lamun aweh sapa wong ing fakir. Perumpamaan tadi sebagaimana orang memberi fakir lidolihi karena nyonone wong, nyono yang ana usak temen al fakir iku alimun wong ngerti, wong pinter. Dikira wong pinter disodakoi. Tapi umum ngerti nak dia ternyata orang pintar, orang gelem tak kau itu. Aku Alawiyun atau bangsa Alawi, kaum Alawi, keturunan dari Alawi. Artinya Alawi. Andaikan dia tahu dia bukan Alawi, mungkin dia tidak akan sedekah dengan dia. Nah kalau itu yang terjadi, kalau dengan tadi, andaikan dia tahu bahwa dia juga bermaksiat, dia tidak akan memberi karena dohiri kita ingat ini orang sergap ibadah. Andaikan tahu di balik itu dia juga senang maksiat, maka tidak mungkin dia memberi. Maka bagi fakir yang kondisinya begitu, walam yakun hale ora ono sopo fakir Aikadhalika, maksudnya ternyata si fakir itu bukan orang alim dan bukan orang Bani Alawi ya. Maka ketika itu maka fa inna ahlahu mengosatan ngalap fakir, ngalap pemberian tadi iku haramun haram mahdun kang murni. La syubhata ka orang syubhat iku mujud fihi dalam haram. Murni haram. Kenapa? Karena orang memberi dia karena ketertipuannya. Jadi maksudnya andaikan dia menerima, berarti menerima sesuatu barang tipuan. Barang tipuan, maka haram murni. Tidak boleh kamu terima pemberian. Astari sudah kami terus ayakuna yang tahu apa horodu sejani mukti, sejani wong kang aweh. Ono iku sum'ah cenderung menusuk. Tujuannya memberi apa? Biar orang tahu bahwa dia seorang dermawan. Sum'ah. Warya'alan riya pamer. Wa syuhratalan kemasyhuran, keterkenalan, al-dzikru sebutan bagus bendarane seorang dermawan. Maka bayang bagi kalau tujuan pemberian semacam itu, bayang bagi mengkosayuk ya apa ayarut saya nolak sapa fakir nolak alaihi ngetase mukti wong kang aweh. Oke. Pasal baru. Ayat daya to nolak kembaliake sapa fakir alaihi ngetese mukti nolak osdahu ing sejane mukti sejane pemberi sejo sifatnya qasdu al-fasidah kang rusak. Karena tujuan pemberiannya sudah merupakan tujuan yang rusak, yang tidak benar. Walayak baluhu lan ojo nompo sapa fakir ing bondo atau ing pemberian. Id yakunu karena ana sapa fakir nek dhek nampa pemberian yang tujuannya hanya untuk yang tidak baik tadi, sum'ah riya tadi. Kalau dia menerima, artinya dia berarti id yakunu ana sapa fakir kumuinan wong kang membantu keburukan ala gharadihi ing atase
sejone mukti sejane wong kang aweh sifate sejo alfa siji kang rusak wa amma waratuhu bil ahli wa